Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada. Mari bersama malam hari ini kita bersama-sama bersatu hati menaikkan pujian dan syukur bagi Tuhan malam hari ini. Saya percaya bahwa kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama, sebab itu malam hari ini kita mau naikkan setiap hati kita. Kita bawa setiap persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersama kita satu hati di dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih kalau kami boleh menerima begitu banyak kebaikan dan kekuatan daripada Tuhan. Kami disanggupkan melewati setiap perkara lepas perkara atas hidup kami sampai hari ini. Kami tahu bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tapi semua oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan atas hidup kami. Sebab itu ajar hati kami bersyukur Tuhan. Biar malam hari ini kami mau menaikkan setiap pujian kami. Biar setiap nyanyian hati kami itu yang menyenangkan hati Tuhan. Malam hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Terima kasih kami untuk semua yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu mengucap syukur karena kami tahu bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti sampai hari ini. Setiap hari kami melihat betapa besar kemurahan lepas kemurahan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian kami bagimu, kami mau datang bersyukur Tuhan. Ajar hati kami selalu berseru, naikkan pujian hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Akan selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kepadamu. Terima kasih Bapa. Anugerahmu mempesonaku. Kami mau selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Amin. Kau membuatku berharga di Ku matamu. mau selalu bersyukur. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Haleluya. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Amin. Kau membuatku berharga. Lagi bersama-sama dengan segenap hati, mari nyatakan terima kasih Tuhan. Kepadamu. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Ya Tuhan. Kau membuatku berharga di mari dengan segenap hati. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan yang Kau lakukan atas setiap kami. Selalu dan selalu Kau angkat hati. Kau membuatku berharga di matamu.
kepadamu. Sekali lagi bersama mari katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku setiap hari, setiap waktu, setiap jam dalam hidup kami Tuhan. Kau angkat hati, selalu ada pengharapan yang Tuhan beri bagi kami. Kau berharga di mata-Mu. Kami bersyukur. Setiap hari kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun kami saat ini, ajar hati kami senantiasa mengucap syukur Tuhan. Karena kami tahu bahwa senantiasa Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Selalu dan selalu Kau angkat hati, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Lagi bersama-sama kata, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Lagi bersama katakan, oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Setiap hari kami melihat kebaikan-Mu atas hidup kami. Setiap hari kami menikmati kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami hidup dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup oleh karena kasih-Mu. Segenap hati kami berseru. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Oh, Yesus, apa arti hidupku? Mari naikkan pujian ini kami. Kau tak berikan nyawa-Mu Yang terbaik tersedia bagiku. Amin Tuhan. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Sama-sama mari katakan, oh Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur
atas kasih-Mu, atas kasih-Mu, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik, Kau tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Mari, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur. Mari sama-sama dengan segenap hati naikkan pujian ini. Mari bersama katakan, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik, tersedia Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama dengan segenap hati kami katakan, Tuhan, oh Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik, tersedia bagiku. Hati kami bersyukur, Tuhan. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu, Tuhan. Besar kasih setia-Mu atas hidup kami. Bahkan masa di mana kami tidak setia, Kau tetap setia atas hidup kami, Tuhan. Kau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap hidup kami. Ajar hati kami selalu bersyukur buat kasih-Mu, Tuhan. Oh Yesus, kami berseru, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sama-sama, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik, amin, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu, Yesus, apa arti hidupku, Tuhan. Kau tak berikan nyawamu, Tuhan, Engkau sediakan yang terbaik bagi setiap kami. terbaik. Kami tidak ragu, kami tidak takut karena kami tahu Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap hidup kami. Atas kasih karunia-Mu. Sekali lagi bersama naikkan pujian ini. Mari nyatakan, oh Yesus, apa arti hidupku, Tuhan, bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik, Kau sediakan bagi setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi bersama-sama naikkan pujian-Mu, katakan, Yesus, apa arti hidupku
tak berikan nyawamu yang terbaik, tersedia bagiku. ku bersyukur atas kasih karuniamu. Memilih Engkau Tuhan adalah bagian yang terbaik, yang tak tergantikan. Engkaulah segalanya Tuhan dalam hidup kami. Mari sama-sama kita sembah Dia. Mari datang dengan segenap hati kita. Malam ini sama-sama nikmati hadirat-Nya. Tuhan, Tuhan, kami mau menikmati Engkau. Dimanapun kami berada pada malam hari ini Tuhan, biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Yes, Jesus. Oh, haleluya. Memilih Engkau bersama denganmu Tuhan Yesus. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti harta yang paling berharga, paling berharga hanya Engkau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, amin, selamanya tak akan terganti. Yes, Jesus. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selama-lamanya. Mari dengan segenap hati kita memilihmu, Yesus, yang terbaik selamanya, tak akan terganti harta yang paling berharga, harga hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi mari dengan segenap hati kita memilihmu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti, tak akan terganti harta yang paling berharga, paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Yesus Tuhan, haleluya. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan buat malam hari.
Terima kasih Bapa, Engkau izinkan kami boleh kembali berjumpa di Mesbah Doa malam ini. Biarlah Tuhan kami mau lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau, semakin mengerti kehendak dan rencana Tuhan, agar hidup kami boleh terus memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Ya, selamat malam Ibu Debbie, puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Saat saya berdoa buat Ibu Debbie dan keluarga, juga seluruh tim yang ada untuk terus dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Saya mau bersaksi Bu, ya Tuhan Yesus itu ajaib buat anak saya yang berumur 6 tahun. Ketika itu hari Sabtu pagi kami akan berjalan pagi dengan jarak yang lumayan jauh. Dan ketika memulai perjalanan tiba-tiba anak saya ingin buang air kecil. Dan dia nangis menahan sakit ketika dia buang air kecil. Sampai lama sekali dia buang air kecil, hanya menetes dan itu lama banget. Anak saya terus menangis, menahan rasa sakit. Karena saya khawatir, akhirnya kami memutuskan tidak melanjutkan perjalanan kami kembali ke rumah. Sesampai di rumah anak saya masih tetap menangis, menahan rasa sakit karena tidak bisa kencing. Saya akhirnya segera membawa anak saya ke puskesmas dan ternyata ya sudah tutup, hanya ada dokter jaga di UGD. Kami tidak jadi bawa anak kami ke puskesmas dan dengan iman suami saya mengajak saya berdoa. Namun akhirnya pada hari Senin dengan iman kami juga membawa anak saya ke rumah sakit dan bertemu dengan dokter anak. Dokter memberi obat dan dia berkata selama 1 minggu minum obat itu ya. Kalau masih merasa sakit ya maka harus kembali lagi ke dokter. Saya pun juga memberi obat herbal. Kami selalu berdoa di saat kami akan minum obat yang dari dokter juga obat herbal itu. Setelah 1 minggu kami kembali ke rumah sakit dan anak saya diperiksa urin. Puji Tuhan hasil pemeriksaannya semua baik, sehat dan tidak ada masalah. Meskipun anak saya masih tetap merasa sakit dan menangis ketika membuang air kecil, masih tersendat-sendat. Kami pun tetap berdoa. Kami terus mengimani bahwa anak kami disembuhkan Tuhan. Bahkan anak saya pun menaruh imannya, kesembuhannya hanya kepada Tuhan Yesus. Anak saya dia selalu bilang, Mama nanti kirim kesaksiannya ke Ibu Debbie ya Ma. Oh puji Tuhan ya, anaknya 6 tahun loh saudara ya, serajin ikut Mesbah Doa ya. Nanti dia bilang kirim kesaksiannya ke Ibu Debbie ya. Terima kasih ya Ibu Debbie, anak saya sudah sembuh. Terima kasih Ibu mengajarkan kami untuk bergantung dan menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Anak-anak saya berumur 9 tahun dan 6 tahun, mereka sangat suka melihat Ibu dan mengikuti semua khotbah-khotbah Ibu. Puji Tuhan ya. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih juga kepada Ibu Debbie yang selalu mengajarkan kami untuk terus beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati, kesaksiannya luar biasa. Ya, bagaimana ya ketika kita ini menaruh harapan percaya kita kepada Tuhan, maka Tuhan turut bekerja mendatangkan kesembuhan. Dan anak umur 6 tahun ini juga pun menaruh imannya kepada Tuhan ya, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kita sungguh-sungguh ya berharap dan berserah hanya kepada Tuhan. Terima kasih kesaksiannya dari adik Beril ya, umur 6 tahun. Tuhan memberkati. Iya, saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, kemarin kita sudah selesai dengan ya 1 Raja-Raja, saudara ya, kita melihat bagaimana di sana akhirnya ya raja dari Israel itu mereka terus melakukan apa yang jahat ya, semua apa yang jahat di mata Tuhan mereka lakukan, sehingga Tuhan juga pun ya Tuhan itu yang tadinya berbelas kasih
ya terpaksa harus menjatuhkan hukuman. Dan akhirnya kita sampai sekarang ke Ahab, ya. Ahab juga seorang raja yang kemudian ketika dia naik di atas tahta pemerintahannya, dia menikah dengan seorang wanita yang berhati jahat namanya Isabel. Dia adalah penyembah, ya, dewa Baal, dewa hujan. Dan bahkan Ahab bukannya membawa istrinya percaya kepada Allah, sebaliknya Ahab membangun, ya, mesbah atau kuil bagi dewa Baal itu sendiri. Ketika Ahab membawa bangsa Israel percaya kepada dewa Baal yang dianggap dewa hujan, maka Tuhan mengirim seorang nabi yang bernama Elia, saudara. Ya, dan Elia itu datang untuk menyampaikan pesan Tuhan. Setelah lama, saudara, ya, tidak ada lagi nabi yang berbicara bagi mereka. Akhirnya Tuhan mengirim, ya, Elia. Dan Elia datang untuk menghadap kepada Ahab dengan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan." Ya, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit." Ya, Elia disuruh Tuhan untuk menyatakan sesuatu kepada Ahab bahwa hanya Tuhan yang sanggup menurunkan hujan, bukan, ya, dewa Baal. Tuhan menyuruh Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak disuruh untuk memberi makan Elia di sana. Kita tahu burung gagak itu sejenis burung pemakan bangkai, jahat, tidak mau berbagi makanan. Tapi Tuhan pakai burung gagak untuk memberi makan selama Elia ada di tepi sungai Kerit itu, saudara. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-7, 1 Raja-Raja pasal 17, ayat yang ke-7, Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ya, untuk membuktikan kepada Ahab, ya, dan seluruh orang Israel bahwa Tuhanlah yang sanggup menurunkan hujan, bukan dewa Baal. Mereka terus menyembah kepada Baal tapi tidak ada hujan sehingga sungai pun menjadi kering. Ya, dan Elia disuruh Tuhan bersembunyi di sungai itu. Tetapi kemudian airnya terus menyusut menjadi kering. Ya, dan Tuhan berfirman kepada dia, ayat yang ke-8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Ya, Tuhan itu menyuruh akhirnya Elia meninggalkan sungai Kerit dan dia harus pergi ke daerah di Sarfat. Dan Tuhan bilang, "Aku sudah memerintahkan seorang janda nanti untuk memberi engkau makan." Ya, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, pasti Tuhan yang akan menuntun, pasti Tuhan yang akan memberi petunjuk, asalkan kita itu mau taat. Lalu dikatakan di sana ayat yang ke-10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendil, ya, dan supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Ya, saudara, akhirnya Elia pergi ke Sarfat, dia mengikuti petunjuk Tuhan dan dia ketemu dengan seorang janda.
Ya, yang dikirim oleh Tuhan ternyata bukan janda kaya tapi janda miskin. Ya, kalau hari ini janda kaya banyak saudara yang bisa menolong, tapi ini janda miskin ya. Ketika Elia ketemu dengan dia, kan Tuhan berjanji, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, ketika Elia ketemu dengan janda ini, dia langsung minta minum, minta makan. Betapa kagetnya dia mendengar janda itu bilang, aku tidak punya roti, padaku hanya ada segenggam tepung dan juga ada sedikit minyak di buli-buli dan beberapa tempayan. Tapi aku ini lagi cari kayu api, aku mau bikin roti yang segenggam tepung itu, setelah itu aku makan dengan anakku lalu kami akan mati. Karena terjadi kelaparan di negeri itu dan semua orang kesusahan, termasuk janda miskin ini. Ya, secara manusia mungkin Elia bisa bertanya, kenapa sih Tuhan tuh kirim saya ke janda miskin ini? Bukannya janda kaya lagi yang dikirim, malah janda miskin. Tapi itulah Tuhan saudara, ngikut Tuhan itu memang ya sedap-sedap ngeri sedap. Deg-degan ikut Tuhan itu. Semua yang bertentangan dengan logika kita sering kali akan Tuhan izinkan. Elia ketemu dengan janda miskin yang sudah mau mati habis makan. Ya, dan di sana dikatakan ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ya Elia berseru lagi. Oh iya, bawain juga roti ya. Disuruh ambil air, bawa roti lagi. Perempuan itu bilang, enggak punya apa-apa, kami ini akan mati. Ya, lalu di sana dikatakan saudara ayat yang ke-13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkekurangan. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Ya, jadi gak ada hujan saudara. Karena Tuhan sedang menunjukkan kuasanya terhadap dewa Baal. Ya, jangan percaya kepada dukun-dukun. Sekarang tuh banyak yang sudah panggil pawang-pawang hujan. Suruh ya baca-baca mantra supaya hujan turun ya. Kita percaya Tuhan saja pemegang kendali. Kalaupun ada yang baca mantra lalu hujan turun, ya itu cuma kebetulan saudara. Karena memang dia lihat ya memang sudah mau hujan turun saudara ya. Dan Elia bilang, kamu buat dulu bagiku, lalu buat bagimu dan serahkan dulu kepadaku, baru setelah itu baru kamu, dan engkau akan melihat mujizat bahwa minyakmu tidak akan habis-habis dan tepung itu tidak akan berkurang. Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat dia makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan diucapkannya dengan perantaran Elia. Ayat 17, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi, mati saudara anaknya yang perempuan ya. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari? Ya abdi Allah, singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Karena kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya di pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu dan membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Ya saudara, kita melihat di sini ya Tuhan akhirnya menjawab ya segala yang apa yang dia ucapkan kepada Elia.
ya janda di Sarfat itu adalah janda yang miskin, tetapi ternyata janda ini memiliki iman yang luar biasa. Ya, ketika Elia menyuruh dia untuk melakukan membuat roti dan menyerahkan kepada Elia, dia taat, saudara. Dia tidak membantah. Dia ikuti semua yang Elia sampaikan, yang disuruh Tuhan kepadanya. Ya, bahkan ya ketika Elia berkata, beri dulu bagiku. Ya, dan janda ini tidak memperhatikan kebutuhannya, tetapi ya dia sangat percaya bahwa Elia itu abdi Allah dan apa yang dia katakan itu pasti terjadi. Lalu dia membuat dulu bagi Elia, diserahkannya, dan akhirnya dia melihat buli-buli itu tidak pernah minyaknya kosong dan tepung itu juga tidak pernah habis. Saudara, ya dibutuhkan iman untuk kita dapat melihat mujizat Tuhan. Seperti janda ini, dia melakukan tepat seperti yang diminta oleh Elia. Biarlah hidup kita juga mau senantiasa taat, setia, sehingga apa yang Tuhan suruh ya itu boleh terjadi. Dan bahkan ketika anaknya mati, bertepatan Elia ada di rumahnya sehingga anaknya boleh kembali hidup dan mengalami mujizat dibangkitkan oleh ya Tuhan lewat Nabi Elia. Sehingga janda ini benar-benar percaya kepada Tuhan. Dia berkata, benar engkau ini abdi Allah. Ya, dan apapun yang engkau sampaikan itu adalah benar dari Tuhan. Karena itu saudara, mari kita belajar taat. Apapun resiko kondisinya, tetapi kita mau belajar setia kepada Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan mengajarkan banyak hal kepada kami dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dari kehidupan Elia kami boleh belajar percaya sungguh kepada Tuhan. Kami belajar juga dari seorang janda miskin yang ada di Sarfat. Dia tidak meragukan perkataan firman Tuhan. Dia melakukan tepat seperti yang disuruhkan kepadanya. Bahkan dia tidak memikirkan dirinya sendiri bahwa dia akan mati karena gak ada makanan. Tapi dia taat memberikannya kepada Elia. Karena dia tahu bahwa Allah yang disembah oleh Elia, Allah yang sudah menyuruh dia datang ke sana adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup melakukan segala perkara dan mujizat. Terima kasih, kami mengucap syukur Bapa buat malam ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan banyak hal yang kami pelajari. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang terikat dengan dosa-dosa, Tuhan lepaskan. Bapa, Engkau kembalikan setiap kami kepada jalan kebenaran-Mu. Berdoa Tuhan bagi setiap mereka yang terbaring sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Perkatakan saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati juga Bapa setiap anak-anak-Mu yang dalam pergumulan keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pimpinan-Mu Tuhan ada atas hidup kami, sehingga kami melakukan tepat seperti yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang ingin menjual aset. Biarlah mereka ketemu dengan orang yang tepat, yang terbaik. Berkati juga Bapa untuk setiap Bapa mereka yang ada dalam pemulihan rumah tangga. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tidak ada perceraian, yang ada itu pemulihan demi pemulihan. Terima kasih Tuhan, memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom turun atas Indonesia, damai sejahtera Kristus. Biarlah menjelang tahun politik di Indonesia kami berdoa, biarlah bangsa ini aman, tentram, damai, tidak ada kerusuhan, pertikaian. Kami tolak, patahkan, hancurkan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memilih pemimpin yang terbaik di atas bangsa kami ini, hanya yang terbaik. Berkati semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa-bangsa, hujan pertobatan terjadi. Terima kasih Bapa. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.